Udah Pak, lanjut Pak. Oke, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Gimana kabarnya sekarang? Sehat? Kalau kabar, alhamdulillah sehat Pak. Cuman Yuli mau menemui Bapak. Bapak sibuk kah Pak? Oh, alhamdulillah sekarang juga lagi santai nih. Apa tujuannya ya? Tujuannya Pak mau meminta solusi tepatnya ke Bapak Pak. Sebab ada hal yang mengganjal tadi di sekolah Pak. Nah, masalahnya apa nih? Bisa diceritakan? Iya Pak, bisa. Kan seperti ini Pak, Hmm? tadi di sekolah, Yuli lihat memangnya beberapa hari ini karena beberapa guru Yuli yang pensiun, yang mau Hmm? memasuki masa pensiunnya, Hmm? nampaknya dalam penerapan IKM ini, jiwanya juga ikut menurun Pak. Jadi yang menjadi permasalahan Yuli sekarang ini, bagaimana Yuli akan menimbulkan semangatnya agar peserta didik Yuli di sekolah tidak terlantarkan oleh kurang semangatnya dari guru tersebut, Pak. Oh, jadi ada guru yang akan pensiun, terus dia nggak Mm-mm. mau ikut kegiatan kurikulum merdeka, sehingga peserta Mm-mm. didiknya terganggu kan seperti itu ya Bu Yuli ya? Iya, Pak, ya. Kira-kira Bu Yuli punya ide nggak untuk mengajaknya kembali mengikuti kurikulum Merdeka ini? Apa Uh, kira ide Bu Yuli? untuk menumbuhkan semangat beliau, Pak, untuk menumbuhkan semangat beliau menerapkan IKM di sekolah, Yuli kemarin tuh ada ide yang pertama berbicara langsung secara persuasif kepada beliau bahwasanya kalau guru atau semangatnya Ah, kan karena beliau mau mau pensiun ya Pak, karena beliau mau ya, pensiun ini dia beranggapan bahwasanya oh IKM ini untuk apa diikuti sebentar lagi saya mau pensiun loh kan seperti itu. ya, Padahal IKM itu dia membayangkan juga bahwasan IKM itu apa Pak sulit ya. sangat rumit dan sangat sulit untuk diterapkan Hmm. bagi mereka. Padahal mereka sudah ada sering kami ikutkan PMO Pak. Kebetulan sekolah Oh, saya hmm. sekolah penggerak ya Pak. Jadi Ya, memang dituntut kami itu berbagi praktik baik ke sekolah lain atau ke rekan guru lain Pak. Jadi dengan adanya beliau yang tidak semangat, rencananya Yuli mau menemui beliau secara uh, persuasif ya. persuasif ke Pak. Iya Bicara empat Pak. mata ya, bicara empat mata dengan Iya, beliau. iya Nah, itu rencananya Pak. oke. Kalau misalkan ini ya Bu Yulia, ya. Mm-mm. Misalkan rencana pertama Bu Yulia ini tidak mencapai sasaran, ternyata setelah Bu Yulia temui yang bersangkutan secara pribadi empat mata, ternyata yang bersangkutan masih menolak. Nah, kira-kira ada nggak rencana berikutnya yang akan Bu Yulia laksanakan? Apa kira-kira? Hmm. Ayo. Hmm. Rencana selanjutnya apakah Yuli bisa apakah dengan Yuli membentuk praktisi di sekolah karena kami bentuk misalnya Yuli bentuk praktisi jadi Bentuk dengan komunitas seringnya maksudnya. kami membahas IKM ya dengan ya jadi dengan seringnya kami membahas IKM akan ada rasanya bentuk Terpanggil gitu ya. semangatnya ya bahwa IKM itu tidak sesulit dan tidak serumit yang mereka bayangkan Pak. Oh, jadi artinya bulan pertamanya tadi pendekatan secara persuasif. Yang Mm-mm. kedua diadakan akan Bu Ili bentuk komunitas praktisi ya di sekolah ya. Kira-kira ada Mm-mm. yang lain nggak? Kalau misalkan ini ya, misalkan plan A gagal, plan B gagal, ada lagi nggak kira-kira usaha Bu Yuli? Apa kira-kira ide Bu Yuli? Kan Bu Yuli yang tahu Mm. kondisi teman Bu Yuli di sekolah. Seperti apa kira-kira? Kalau nggak juga, ya rasanya ya Pak Yuli rasa dengan adanya kami sering mengadakan kelompok praktisi belajar atau kami Yuli sendiri karena Yuli salah satu komite pembelajaran di sekolah ya Pak. Yuli Ah, dengan cara Yuli berbagi praktek baik, dengan cara Yuli berbicara empat mata terpersuasif, dengan cara Yuli membentuk kelompok komunitas praktisi IKM di sekolah, rasanya adalah Pak semang akan ada tumbuh nanti Pak. Insya Allah Pak rasanya biar dicoba dulu. berarti Bu Yuli sudah yakin ya dengan Mm-mm. apa namanya
Kalau saya lihat ini keyakinannya yang lebih yakin ini pada plan B kayaknya nih ya, bentuk Mm-mm. partisi komunitas berarti ya. Nah, Mm-mm. untuk membentuk ini apakah Bu Yuli udah dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain termasuk pimpinan sekolah? Sudah seperti apa rencananya? Belum, belum, sama sekali belum Yuli konfirmasi sama teman-teman dan kepala sekolah Pak. Rencananya kalau seandainya Yuli rencananya mau menemui kepala sekolah Pak. Oh gitu. Rencananya kapan? Demi ya Pak, demi kelancaran proses belajar anak peserta didik kita. Memang sih yang diajar beliau itu kan nggak kelas 1, nggak kelas Yuli ya. Cuman kan di sekolah itu semuanya kan peserta didik kita Ya. ya Pak. Nah, jadi Nah, demi kelancaran dan tidak dirugikannya peserta didik kita dalam insya Allah dalam minggu ini Pak akan Yuli coba temui beliau secara empat mata dulu Pak. oke, kalau seandainya nih ya Bu Yulia, kita berpikiran positif aja nih. Seandainya Bu Yuli besok temui kepala sekolah, kerjakan sampaikan rencana plan B ini akan bentuk partisi komunitas. Kemudian seandainya nih, kalau seandainya ini disetujui, nah kapan Bu Yuli akan mulai membentuk komunitas partisi ini? Kalau seandainya disetujui ya Pak ya, aduh dapat ide ya Pak, terima kasih ada idenya. Ya, kalau seandainya disetujui secepatnya oleh kepala sekolah, Pak, akan Yuli laksanakan dalam minggu ini juga kan sekarang masih Selasa, Nah, akan atau hari Senin Yuli akan laksanakan atau minggu pertama di bulan pertama, di minggu pertama di satu bulan dan minggu ketiganya dalam bulan Pak. Apa itu? Bulan pertama, minggu pertama. Itu apa? berarti paling tidak ya dalam satu bulan itu ada 2 kali pertemuan ya. Iya Pak, minggu ketiga dan minggu pertama dan minggu ketiga Pak. Bisa Wah, dilaksanakan kan insya Allah Pak. kan pintar Bu Yuli itu dapat ide yang bagus untuk mengajak teman-teman ikut Oh, baru muncul juga Pak, baru muncul juga. Nah, Sebelumnya, sekarang gimana nih perasaan sebelum nih? kita ketemu melakukan percakapan ini, rusanya jadi kepikiran melihat ya Pak. Kadang beliau nggak semangat, kadang nanya nggak sanggup, sulit mengendalikan peserta didik dengan adanya kurikulum ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ditemukan idenya berbicara empat mata dulu. Oke, mudah-mudahan ya kita berdoa sama-sama ini kita demi kebaikan anak didik kita juga, demi anak bangsa. Mudah-mudahan keinginan Bu Yuli untuk mengajak teman yang apatis ya terhadap IKM ini dengan alasan mau pensiun, mudah-mudahan tercapai. Nah, saya tunggu ya beritanya minggu depan, kabarnya Oke gimana Pak. kemajuannya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini mau Oke, pamit dulu ya Pak ya. oke, sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya rekamnya? Assalamualaikum Papa. Waalaikumsalam Bu Yulia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu Yulia, saya berharap juga Bu Yulia juga sehat. Tapi ini ada yang mengganjal nih di dalam pikiran saya Bu Yulia. Oh, seperti itu. Amankah Pak? Ya mau dibilang aman, kondisinya aman. Tapi mau dibilang aman juga ada sih yang mengganjal Bu Yulia ini. Yang mau saya ingin minta solusi nih sama Bu Yulia ini. Solusi yang bagaimana Pak? Coba ceritakan permasalahannya Pak. Gini, kan sekarang di sekolah lagi ada pembangunan, ada bantuan dana DAK dari pemerintah. Terus dana itu diperuntukkan untuk rehab kelas, kemudian kelasnya ada 11 yang direhab, terus ada kantor, ada ruang OSIS, ada UKS. Jadi yang tersisa itu yang bisa digunakan cuma 10 rombel. Nah, kebijakan dari sekolah yang untuk 10 rombel yang bisa ditempati itu dijadikan sekolahnya menjadi 2 shift sehingga saya mengajarnya hanya 1 jam pelajaran itu 30 menit. Sementara sebelum ini tahun kemarin saya ngajar di kelas 12 ini pengalamannya 1 jam pelajarannya itu 45 menit. Ditambah lagi dengan
belajar tambahan sore, satu pertemuan per kelas. Jadi itu pas-pasan aja bagi saya untuk menyampaikan materi kelas 12 di semester ganjil. Nanti di semester genap saya fokus bulan Januari mengulang materi kelas 10, bulan Februari mengulang materi kelas 11. Jadi anak-anak dalam kondisi yang fit untuk menunggu mengikuti ujian sekolah, sehingga hasilnya ya lumayanlah sesuai dengan harapan saya. Jadi sekarang itu yang saya bingung, gimana ini? Takutnya nanti anak-anak saya nggak siap untuk ujian sekolah. Gitu Bu Ili. Oh, berarti kalau saya garis bawahi ya Pak, tentang permasalahan yang Bapak alami sekarang, Bapak ingin bahwasannya tanpa adanya terganggu pembelajaran atau nilai di akhir ujian peserta didik kita, walaupun adanya pembangunan yang sedang dilaksanakan di sekolah Bapak. Apakah seperti itu Pak? Iya betul. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari pembicaraan yang kita lalui ini, Pak? Ya saya mau, kalau Bu Ilya punya ide sih, mana tahu kita bisa tukar pikiran ya Bu Ilya ya. Gimana solusi untuk mencukupkan waktu ini untuk menyampaikan materi sekaligus ngulang materi kelas 10 dan kelas 11 ini. Ini yang saya bingung Bu Ili. Makanya saya berani menemui Bu Ili hari ini. Oh, jadi Bapak ingin menemui ide seperti apa yang Bapak inginkan, Pak? Ya, kalau kemarin itu ya yang terpikir oleh saya, karena pengalaman juga waktu pandemi ya, kita kan nggak juga masuk kelas. Kan kemarin itu awal-awalnya kita ngirim tugas, ngirim materi lewat WA grup anak-anak. Nanti dijawab, difoto lagi, dijawab lagi ke WA kita. Itu sih yang kemarin yang saya ingat, yang masih apa ya. Tapi saya pikir-pikir juga kayaknya kok apa ya, kurang efektif kayaknya nih ya. Kalau ide yang membagikan tugas di grup WA kurang efektif ya menurut Bapak? Iya, karena pengalaman kita kemarin kan seperti itu waktu pandemi ya. Awal-awalnya mungkin anak-anak ini bersemangat belajar, terus kok kita juga nggak bisa ngontrol sih, ini siapa yang buat, ini apa dikerjakan apa tidak, kan kita nggak bisa ngontrol juga. Itu. Jadi ya, karena kita tidak bisa mengontrol ya Pak ya. Atau adakah ide-ide yang lain yang ingin Bapak lakukan? Apa ya? Nah, oh ya, gimana Bu Ilya? Kalau misalkan saya adakan Zoom atau Jimit gimana kira-kira ya? Bagus nggak ya kira-kira tuh? Jimit atau Zoom. Jadi Bapak ingin melakukan belajar tambahannya melalui Jimit atau Zoom. Apakah kira-kira Bapak kira-kirakan apakah peserta didik Bapak atau Bapak mampu melaksanakan itu, Pak? Nah, ya itu juga ya. Kemarin tuh kan kalau kita pakai Jimit kan atau Zoom ya. Kalau menurut pendapat saya sih paling tidak ya kita bisa melihat anak-anak itu pasti dia ada di layar, terus tidak nutup kamera, nanti kan kita bisa langsung juga ngajarnya gitu kan. Bisa kita lihat siapa yang belajar, siapa yang tidak. Terus kita juga bisa berbagi materi kayak ngajar, cuman kita kan bedanya di tatap maya. Cuman kira-kira boleh nggak ya sama kepala sekolah ini? Diizinkan nggak saya ngasih jam tambahan belajar di luar jam PBM ini? Ini juga yang saya bingung ini. Sebelumnya, sudah pernah kan Bapak sampaikan ide-ide Bapak ini kepada kepala sekolah? Sebenarnya belum sih. Ini juga baru kepikiran pas kita ketemu dengan Bu Yuli ini. Juga bingung sendiri mikirnya. Kira-kira Pak, seandainya kan sekarang belum Bapak bicarakan ini kepada kepala sekolah Bapak. Kira-kira Bapak, penilaian Bapak kepada kepala sekolah, apakah ada setelah Bapak sampaikan, apakah kira-kira kepala sekolah Bapak akan menyetujui ide yang akan Bapak ajukan ini? Ya, tapi saya yakin kok Bu Yulia. Gimana ya? Gini aja, kalau kita lihat rentangnya per level 1 sampai 10, kira-kira dari level 1 sampai 10, di mana letak-letak persetujuannya kepala sekolah Bapak itu? Kalau saya lihat ya, kondisi sekolah hari ini,
ya kurang mungkin dari 50 angka 5 Bu Yuli ya. Paling ini ya antara 4 sampai 5 lah. Jadi untuk memperkirakan kepala sekolah Bapak menyetujui sekarang di angka 5. Bapak ingin kepala sekolah Bapak itu menyetujuinya kira-kira di angka berapa yang ingin Bapak tingkatkan? Saya sih pengennya kalau kepala sekolah itu pengennya menyetujui di angka 10 maunya. Oh, di angka 10. Oke. Untuk menyetujui ide yang Bapak aturkan kepada kepala sekolah, kira-kira apa hal yang akan Bapak lakukan? Ya, kayaknya Supaya sekarang saya yakin ya, karena ini kan nggak semua, saya pikir nih nggak semua guru juga ini yang ingin bikin belajar tambahan ini. Saya yakin ini nanti saya coba untuk menemukan sekolah. Saya yakin ini ide saya ini diterima dan saya kok siap untuk melaksanakan belajar tambahan itu. Nanti kalau misalkan ini ya, kalau misalkan saya menemui Bapak Kepala Sekolah, terus saya dikasih izin, anak saya akan langsung ini untuk nyampaikan ke anak-anak ini, ngasih informasi. Gitu. Kira-kira ada tidak cara lain Bapak, strategi lain Bapak untuk melakukan, misal kita kan tadi mau belajar tambahan, seandainya lagi kepala sekolah Bapak tidak menyetujui atau apalah, ada enggak tidak strategi lain yang akan Bapak lakukan? Ya kalau nggak disetujui ya palingan itulah Bu Yuli, kita ngasih motivasi anak-anak aja lagi lewat WA group, atau ketika kita ngajar di kelas ya kita maksimalkan aja ngasih motivasi anak-anak. Berarti Gitu. semoga aja ya Pak ya, semoga aja kepala sekolah Bapak menyetujui, dan itu pun rasanya yakin Bapak ya Pak ya, tadi Bapak mengatakannya yakin ya Pak ya. Saya yakin itu, yakin saya kepala sekolah mengizinkannya. Jadi dari yang Bapak paparkan tadi Pak, kira-kira strategi mana, kira-kira kapan Bapak bisa memulai menemui kepala sekolah tersebut? Ya sekarang kan ini targetnya kan sampai apa ya, September, Oktober, November, berarti kan kita cuma belajar efektifnya kan 3 bulan. Nanti bulan Desember kita udah ujian semester, jadi mau nggak mau saya, ya kalau bisa minggu depan, kalau misalkan besok saya langsung temui kepala sekolah, kalau Bapak kepala sekolah ngasih kesempatan atau izin, insya Allah Senin saya udah ngadakan belajar tambahan ini siang-siang ini di setelah sholat zuhur nih. Nah, nanti Baik. juga seperti ini rencana saya Bu Yulia. Kalau misalkan nih kan kita lihat kalau bulan pertama atau minggu pertama ini anak-anaknya semangat, yang pertama target saya sih awalnya 1 pertemuan 1 kelas, karena saya ngajar 6 kelas berarti kan full 6 hari. Tapi nanti kalau memang progresnya nanti positif ya, saya sanggup kok ngasih dua pertemuan untuk 2 kali dalam seminggu per kelas. Jadi saya 1 hari itu ada 2 sesi. Itu sih rencana saya. Ya saya mohon doa Bu Yuli lah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, berarti kesimpulannya kita sekarang ini dari permasalahan yang Bapak ceritakan, untuk peserta didik Bapak dapat nilai pembelajaran tambahan untuk mencukupi ilmu dan materinya untuk di UN ujian nasional nanti, Bapak akan melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, dan Bapak akan melakukannya belajar tambahannya seperti Zoom meeting atau Zoom atau Gmeet ya Pak. Jika disetujui, itu penyelesaian dari permasalahan Bapak. Jadi kira-kira, bukankah seperti itu Pak? Iya betul Bu Yuli. Kira-kira dari yang kita bicarakan tadi, apakah bagaimana rasanya Pak setelah Bapak mendapatkan buktinya itu sendiri? Ya terima kasih Bu Yuli udah menyiapkan waktu, menyediakan waktu untuk saya dalam permasalahan saya ini kemarin. Padahal kemarin saya udah agak sumpet juga mikirinnya gimana gitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Bu Yuli atas bantuannya. Saya berbagi masalah dengan Bu Yuli ini. Ya Pak, oke. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Bapak ya Pak. Semoga permasalahan ini cepat disetujui oleh kepala sekolah ya Pak ya. Oke Bu Yuli, terima kasih banyak juga Ibu Yuli. Oke Bu Ya, Yuli, saya pamit dulu ya Bu Yuli. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.